Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami dapat berkumpul pada hari ini untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami mau masuk Tuhan ke hadirat-Mu. Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam-Mu dan kami mau masuk Tuhan. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama Bapak Ibu bangkit seperti itu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan
segala pengorbananmu, kasih-Mu, hingga kami layak Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, hanya Engkau Tuhan yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih Tuhan menyambut-Mu, kami mau lebih Tuhan memuji membesarkan nama-Mu. Berikan kami hati yang bersuka cita Tuhan untuk kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Amin. Kita mau bangkit karena kebangkitannya. Amin. Kita masukkan nama Tuhan menembus kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Saya undang para pelayan persembahan kajian pada kesempatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan segala berkat-Mu, segala penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, jalan-jalannya kami dapat memberikan yang terbaik dari kami kepada-Mu ya Tuhan. Tidak ada apa-apanya bagi-Mu Tuhan, tapi biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk melalui persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima.
bersyukur Tuhan, hanya karena kasih-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami percaya firman-Mu itu juga menguatkan dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini juga Engkau persiapkan kami semua, istimewa hamba-Mu yang menyampaikan isi kebenaran hati-Mu Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi kami semua, jemaat-Mu juga siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Di Tuhan kita siap untuk ngomong firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya buka ini aja ya. Rasanya lama-lama kembali pada begini. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema besar tahun ini adalah Jesus change everything. Ya. Yesus merubah segala sesuatu. Banyak hal yang dirubah, banyak hal yang mungkin perlu dirubah dalam hidup kita. Ya. Situasi berubah, ya, kondisi berubah. Akhirnya kita juga harus berubah gitu. Ya, Bapak Gembala sering sampaikan bahwa kalaupun kita nggak berubah, kita pun juga mengalami perubahan gitu ya, berubah sendiri. Ya. Jadi sepertinya semua harus mengalami perubahan. Nah, pada saat siang hari ini saya akan melihat satu sisi bagaimana Allah itu paling tahu apa yang harus dirubah dari diri kita. Ya. Oleh sebab itu kita juga harus mengerti, kita juga harus mengevaluasi diri kita. Apa dari diri kita itu yang harus dirubah? Ya. Firman Tuhan bahkan katakan kalau kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Itu tentang perubahan. Ya. Di dalam Roma juga katakan bahwa kita harus mengalami perubahan dari akal budi kita. Ya. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, ya kita harus adakan satu perubahan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Nah, seringkali kita tidak mengerti apa yang harus dirubah dari diri kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengevaluasi diri kita dan kita perlu juga mempunyai satu hubungan dengan Allah sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita untuk diubah, sehingga kita mengerti. Kalau kita juga mempunyai hidup yang lama, pasti harus dirubah juga. Kebiasaan lama harus dirubah juga. Perkataan-perkataan kasar, misuan, kebun binatang harus dirubah juga. Banyak hal yang harus dirubah dari diri kita, dan itu memerlukan satu proses dari hari ke hari sampai selama kita hidup. Kita perlu proses dan kita perlu mengadakan perubahan di dalam diri kita. Nah, saudara, untuk itu yang diperlukan oleh kita sebagai orang-orang Kristen, ya, itu satu teladan ya, yang perlu kita tiru. Saya tidak mencari teladan manusia dulu, kita langsung saja kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Yang pertama, supaya kita mempunyai satu hubungan ya
kalau kita mempunyai satu hubungan dengan Allah, itu Allah senantiasa memberikan kepada kita hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita untuk menjadi satu perubahan dalam hidup. Yang pertama, kita harus senantiasa membangun hubungan dengan Allah. Saudara, perubahan hidup itu, kalau kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, satu saat kita mempunyai gaya-gaya Allah, satu saat kita mempunyai pemikiran-pemikiran Allah, satu saat kita mempunyai karakter-karakter Allah. Kalau di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, meskipun kita mungkin menjadi orang Kristen, tapi kalau lingkungan kita bergaul terus dengan mereka, satu saat kita akan juga terpengaruh oleh kejahatan mereka. Tetapi kalau kita bergaul dengan Allah, kita bergaul karib dengan Allah, kita mengerti kehendaknya Allah, maka pola pikir kita, gaya hidup kita, pola hidup kita akan sesuaikan dengan kehendak Allah. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Ini senang sekali saya ayat ini. Karena ini simpel, sederhana, nggak perlu kita itu berpikir yang rumit-rumit gitu. Kita seringkali mendengar firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, banyak hal yang kita pelajari di situ. Kalau saudara nggak ngerti yang hari Minggu ini, saudara bisa lihat di YouTube-nya berulang-ulang, sehingga kita ngerti gitu. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Allah. Kemajuan teknologi yang luar biasa saat ini itu sangat menguntungkan kalau kita bisa mempergunakan dengan baik. Mazmur pasal 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, saya dulu itu punya teman, bukan cewek, gak usah curiga dulu. Ketika SMA itu saya punya teman yang karib luar biasa. Kelas 1 sampai kelas 3. Saya dulu kan SMA itu ada di asrama 511 di Blitar. Saya punya teman ini, dan saya sama orang tua saya tidak dibolehkan untuk naik sepeda motor. Itu SMA sebenarnya. Tapi saya punya teman karib yang luar biasa. Selama 3 tahun dia itu antar jemput saya. Dia adalah seorang jaksa di Blitar. Laki bukan perempuan. Hati-hati ya. Laki Jadi dia 3 tahun itu jemput saya. Ketika saya masuk pagi, dia jemput pagi. Terus kemudian kita dapat giliran masuk siang, dia juga jemput. Meskipun dia tidak satu kelas dengan saya. Dan itu 3 tahun kemana-mana itu saya dengan dia. Ke Blitar, ke Lodoyo, terus ke Malang, pokoknya kemana-mana sama dia. Dan kita punya gaya itu jadinya sama. Sama. Saudara, ini dia ngerti. Ibunya itu baik banget karena ngerti saya anak kos-kosan gitu ya. Ya tau lah anak kos-kosan itu selalu diberikan kekurangan gitu ya. Sehingga ibunya itu juga, kalau kamu duit sanmu habis, kamu kesini makan di rumah. Itu saking karibnya, saking dekatnya. Semua keluarganya dia, saya tahu persis. Kenapa? Dia cerita sama saya. Nah, ini saya tahu persis. Dia tahu, saya tahu persis.
terus gayanya sama jadinya. Punya kesenangan jadi sama juga. Ya. Dulu kalau di Blitar itu ada roti kering itu, yang dalamnya itu isinya kacang. Itu seneng, awalnya dia nggak seneng, saya seneng kacang. Itu saya seneng, tiap kali saya kelaparan gitu ya, wah kita kan nggak enak gitu ya, kosong. Ya. Kita beli itu setahun, makan seneng. Artinya apa itu? Ini roti enak banget. Ya. Bu enak, bu karena lapar ya. Sebenarnya enak banget. Akhirnya dia juga nyenengin apa yang saya senengin. Nah itu ketika di Blitar. Ketika di Semarang, saya punya anak buah. Ya. Kemana pun dia pergi, saya bilang kamu ikut saya deh. Kamu ikut saya ke Cirebon, ke Cilacap, ke Solo, ke Kudus, ya, ke Jogja, udah muter Jawa Tengah, ikut 8 tahun bersama-sama dengan saya. Ya. Saudara, ketika dalam perjalanan, ya, seringkali kan kita pakai kendaraan itu yang manual. Kadang-kadang saya itu malas mau pergi, dia yang mau pergi. Enggak sama loh saudara, luar biasa. Ya, dia bisa mau pergi. Suatu saat bos saya itu datang, big boss. Kemudian pas waktu itu kan belum aturan yang seketat sekarang. Pas nyetir, saya terima telepon. Wah, waktu itu dia masih gaya, ya, terima telepon. Akhirnya saya nggak bisa oper personel. Dia loh bisa profesional. Dia bilang, wah kalian ini luar biasa, sehati. Ya, itu punya hubungan yang dekat sekali. Sampai seperti itu. Nah, saudara, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, saudara, kita mengerti maksudnya Tuhan. Ya, Tuhan pun mengerti apa yang kita inginkan. Kalau kita punya hubungan yang dekat. Nggak perlu ngomong pun kadang-kadang dia ngerti. Teman saya ini, ya. Dia tahu posisi saya seperti apa. Istri saya ngelahirin anak yang ketiga, ya, dia itu tahu, dia ngerti, ya. Dalam arti, waduh, ini anak pertama, anak kedua, tempatnya ranjang. Anak itu sudah nggak ada, dia nggak dan di rumah sana kan juga nggak gede. Dia tahu, dalam hati saya bersembahyang Tuhan, bahwa ada yang kirim keranjang bayi, pokoknya setelah tadi. Dia tuh kirim keranjang bayi buah hanya Chris. Saya pikir wah luar biasa ya. Ini manusia tak batin, dia itu ngirim. Nah, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan pasti akan membukakan rahasia-rahasia hidup yang harus kita alami. Saudara, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ada hal-hal yang harusnya kita lakukan. Tuhan katakan jangan, nggak usah. Ya, kita nggak lakukan. Ya. Seringkali dulu, saudara, saya itu kan dulu luar biasa. Egonya itu. Ya. Itu istri saya itu sabar meskipun batin. Saudara, jadi kadang-kadang ego saya. Ya, saya pernah ketipu ya, saya bilang mah, ini loh ada taksi, kita nanti mau usaha taksi. Gitu. Terus, nggak enak aja. Mas, gue ngerti apa? Ini kan untuk kamu, gue ngerti apa? Ya, saya berikan uang muka untuk beli 2 taksi Timor yang saya waktu itu, kendaraan Timor, tahun gak enak. Ya. Saudara, ketipu loh, ketipu. Ya. Seringkali kalau kita menuruti apa yang menjadi ego kita tidak mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hal. Hidup saya banyak keputusan-keputusan yang salah karena saya tidak konfirmasi dengan Tuhan. Hidup saya banyak mengalami kerugian secara ekonomi, secara keuangan
karena saya membuat keputusan yang salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan masih murah hati. Ya, Tuhan masih murah hati, luar biasa. Jadi ada hal, udahlah, harusnya kita mulai belajar punya hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, dengan doamu, ya, dengan pergumulanmu. Saudara, kita punya anak-anak model zaman sekarang itu angele minta ampun. Ya, kita di kaum dia sharing 1-2 ya, wah anak kita kayak begini ya. Saya paling cuma bisa menasihati, tapi di luar itu kita bisa berseru pada Tuhan mengenai anak-anak kita. Ya, saya berharap ada perubahan hidup. Ya, mereka boleh melayani, mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu menjadi sukacita buat kita. Saudara, kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, kalau manusia kita punya hubungan erat. Ya. Oh iya, saudara, saya juga cerita. Dulu ketika di Surabaya, saya itu dimentor oleh orang dari Jakarta. Ya, itu 4 tahun. Ya. Nah, gaya ngomongnya, gaya menjelaskannya sama semua. Ya, sampai satu saat saya ke Jakarta, saya telepon ke Surabaya. Saya telepon yang di Surabaya, halo, gitu. Oh, dipikir yang telepon adalah bos, ternyata saya. Karena gayanya sama. Nah, saya lihat juga teman saya yang 8 tahun dengan saya itu punya gaya yang sama sampai sekarang. Nah, juga seperti itu. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus, kita akan mempunyai gaya yang sama, punya karakter yang sama, punya keinginan yang sama. Kita akan menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Saudara, bahkan ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kalau zaman sekarang ini kita mending kehilangan sesuatu deh daripada kita ketinggalan HP. Raja Daud di dalam Mazmur pasal 27 ayat 8 dan 9. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya, saudara, kalau kita punya hubungan yang erat, kalau kita terpisah sedikit pun tuh rasanya nggak enak. Ya, kalau terpisah nggak enak. Saya kasih gambaran-gambaran yang gampang. Ya. Saudara, ketika saya menikah pertama kali, dulu itu ya cinta. Terus sekarang orang cinta, sekarang tambah cinta. Ya, saya sering ngomong sama istri saya, "Ma, ini tambah tua ya, aku tambah restoran." Tambah cinta sama kamu. Beda, saudara. Ya, beda. Benar ini, beda. Dulu, kalau misalnya kita masih muda lah ya, kita punya kerjaan masing-masing. Kalau saya datang dia nggak ada, saya tenang saja kok, biasa. Saya nggak cari. Saya juga nggak telepon, ya. Tapi, memang perjanjian Tuhan itu luar biasa. Perjamuan kawin di Kana itu luar biasa. Ya. Sekarang juga kalau nggak ada gitu ya, ini rasanya saya bingung. Kalau kemana-mana rasanya ingin bersama-sama. Saudara yang tambah tua yang tidak ingin bersama-sama, tolong itu menjadi satu pertanyaan.
Saya pernah punya guru, ya, saya perhatiin kalau jalan istrinya itu di depan, dia di belakang. Ya. Saya bilang lucu gitu ya, lucu. Saya ada satu inspirasi yang luar biasa ketika kita punya hubungan yang dekat, kita terpisah sedikit pun kita ada sesuatu yang kurang. Saya pernah kenal, saya sampai sekarang ingat, ya, mungkin kakak saya Mbak Mika juga ingat, namanya Pak Yatiman. Wah, itu udah tahun gak enak, kecil saya masih. Ya. Tapi kalau kemana-mana sampai tua itu dia gandengan tangan. Saya perhatiin, ini luar biasa. Dia orang Kristen, ya. Mbak Mika mungkin masih ingat kakak saya, ya. Karena kita dulu kecil-kecil, yang Mbak Mika kan paling gede gitu ya, yang ingin kita. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, saudara, begitu juga kalau kita saat ini, ketika kita tidak panik, ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita harus evaluasi. Nggak doa biasa, nggak baca firman Tuhan biasa. Ini kebiasaan, ya. Melakukan kejahatan biasa, nyolong sidik-sidik biasa. Tetapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita mau korupsi, Tuhan itu. Ya, saya sering saksi kepada saudara, ketika kita diajak melanggar, firman Tuhan, kita punya hubungan erat dengan Tuhan, kita bisa stop. Di kaum dia saya saksikan bagaimana banyak orang yang mengajak menyeleweng dan sebagainya tentang keuangan, ya, tentang apapun gitu. Saya katakan enggak. Ada orang yang minta, Pak, tolong siapin. Ya, ini saya katakan belakangan, siapin perempuan. Ini klien saya orang Taiwan. Ini punya pabrik besar, ini klien saya. Saya bilang, Pak Budi ikut ya. Saya bilang, sorry, saya punya keluarga, saya bahagia dengan keluarga saya. Saya berpikir paling layak ya hilang, saudara, hilang. Tetapi hal itu saya lakukan berkali-kali. Ya, hilang, tapi Tuhan ganti. Kita diajak menyeleweng dan sebagainya. Ya, apalagi di dunia asuransi, kalau kita nggak kuat ya, waduh, rasanya ya berat. Tetapi kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan ingatkan. Ketika kita melakukan salah, rasanya ada sesuatu yang hambar di dalam hidup kita. Kita melanggar, rasanya ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Makanya kita katakan, jangan meninggalkan aku Tuhan. Yang kedua, kita mencari kehendak Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan ini juga kita mencari kehendak Tuhan. Prakteknya, kita membaca firman Tuhan ini, kita mencari kehendak Tuhan. Ya, saudara, saya saksi ya, di sampingnya Bu Lastri yang di Brawijaya itu saya angkat jempol itu sama ibu-ibu itu, kaum wanita ya. Bu siapa itu? Bu siapa ya? Oh, Bu itu ya, sampingnya tempatnya Bu Lastri. Saya kalau ke tempatnya Bu Lastri itu, dia saya perhatiin selalu membaca Alkitab di depan. Ya, saya kadang-kadang, Bu,
iya, saya baca ini. Loh, karena rasanya saya ada yang kurang kalau saya tidak membaca firman Tuhan. Ini luar biasa. Dia mencari kehendak Tuhan. Bisakah kita mencari kehendak Tuhan dengan membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, membagikan? Saya sampaikan prakteknya, saudara. Karena kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah praktek firman Tuhan di sekeliling kita ini, tidak ada sesuatu yang akan berubah. Saya kenal orang-orang Kristen yang begitu eksklusif. Ada orang layak yang layak, ada orang yang selamatan diundang nggak datang, ya, suruh ikut kegiatan kerja bakti nggak datang, eksklusif. Tapi kalau ngomong firman Tuhan, pinter saudara. Ya, saya ini pinter kalau ngomong firman Tuhan. Tapi kenapa tidak ada efek di kiri kanan? Kita membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Ya. Masa kita mencari kehendak Tuhan dengan membaca koran, dengan membaca komik, ya, dengan melihat telenovela. Kita mencari kehendak Tuhan, praktek kita bisa membaca firman Tuhan. Saya senang itu kaum pria tiap pagi itu ada kiriman ayat Pak Mesias, luar biasa Pak. Senang saya. Ya, kita baca meskipun itu sederhana, tetapi itu menjadi berkat. Saudara, kita harus praktek itu. Ya, kita harus praktek. Saya ingat cerita tentang Dorcas, Tabita. Ya, dia orangnya murah hati. Ada kan di Alkitab? Ingat ya? Ingat apa? Tabita. Dia berbuat luar biasa buat di sekelilingnya. Dan ketika dia meninggal, banyak orang yang kehilangan, tapi dia dibangkitkan. Luar biasa. Saudara, kita mencari kehendak Tuhan itu ya seperti itu. Ini yang sederhana. Ya, kalau penjelasan yang lengkap, saudara bisa lihat khotbah-khotbah dari Om Denny. Ya, saya coba. Nggak bisa, saudara, kadang-kadang sekali paham itu nggak bisa. Tapi dengan adanya rekaman-rekaman itu kita coba, iya ya, jadi kita ngerti. Nah, kita harus terus-menerus seperti itu, membagikan hidup kita buat sekeliling kita, sehingga dengan demikian mereka melihat dan mereka memuliakan Allah. Ya, saya tidak berbangga diri, saudara. Ya, kita coba menjadi pelita di sekitar kita dengan memberi yang bisa kita beri. Jangan eksklusif. Kita menutup diri cuma pintar teori firman Tuhan, tidak ada prakteknya. Saya kenal orang ini, dan setiap program dia yang membuat kesulitan. Ya, program-program pemerintah itu kan saya RT ya,
Setiap program-program yang dibuat pemerintah, dia selalu menjadi penghambat utama. Saya kadang-kadang, ini orang Kristen loh, kok gini ya? Makanya saya pikir, waduh, ya repot kalau model begini. Saudara, kita sudah harus melakukan firman Tuhan, praktek dalam hidup kita, penting sekali saudara. Firman Tuhan katakan orang yang melakukan yang selamat, ya, bukan yang pintar firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Yang ketiga, tiga saja. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau dipimpin oleh Allah. Kalau kita mau perubahan, ya, perubahan secara mendasar di dalam hidup kita. Itu yang pertama tadi saya katakan, kita harus punya hubungan dulu dengan Tuhan. Itu pasti semua akan berubah. Pola pikir, gaya, dan semua yang pasti berubah. Yang kedua, kita harus mencari kehendaknya. Kehendaknya untuk kita lakukan. Dan saat kita melakukan, kita meminta kepada Tuhan yang memimpin kita senantiasa. Bukan melakukan kehendak diri sendiri, tetapi melakukan kehendak Allah. Saudara, di kantor saya ada sekitar 23 orang yang di Surabaya. Dan kita melihat bagaimana persaingan biasa kan. Ketika saya di Jakarta, saya juga sempat 2 bulan di sana. Persaingan luar biasa antar karyawan. Persaingan kalau sehat ya apa, tapi kalau saling menjatuhkan itu yang luar biasa. Ya. Saya bilang kepada teman saya, rekan saya, tolong dong kamu buat laporin ke saya, ya, produksimu seperti apa, ya, hambatanmu seperti apa. Ada satu orang Kristen sisa. Dia bilang, Pak, aku nggak mau bikin laporan sama kamu. Wah, saya bilang, lah terus ini anak gue sopo, itu dalam hati saya. Ini anak gue sopo dalam hati, tapi saya nggak tegur dia. Saya cuma katakan, ketika ada waktu, saya datangin dia, saya katakan, kita ini orang Kristen, masa sih kamu bersikap seperti itu? Kamu kan anak buah saya bilang gitu. Tapi tanggung jawabnya itu kan loh. Lainnya yang pokok dengan Jakarta yang tahuan saya, bukan kamu yang ditegur kan saya. Nah, kamu nggak bikin laporan, kamu ingin langsung laporan ke Big Boss, ya kan? Ya seolah-olah. Terus lama, sudah itu berjalan lama sekali. Saya katakan, dan sekarang dia seorang pendeta loh, tapi luar biasa, dia sudah berubah. Lama-lama dia katakan, Bud, saya perhatiin kamu ya. Saya bilang gitu. Saya menentang kamu kayak gitu, kamu dengan santainya gitu merespon saya. Nah, terus ya udahlah, kita harus berubah sekarang. Dalam hati, aduh senang saya. Puji Tuhan, dia yang menentang saya habis-habisan.
Karena apa? Kan persaingan. Persaingan. Dan dia nggak mau jadi anak buah saya. Nah, apakah saya akan muntah? Apakah saya mau marahin, maki-maki? Untung saya nggak lakukan itu. Dan sekarang luar biasa saudara, dia mensupport, dia kerja sama baik dengan saya. Nah, saudara punya anak buah kayak gitu gitu. Bisa saja kita ngomong sesuai SOP, kasih aja SP1, SP2, kalau nggak mau SP3. Saudara, kita harus mau dipimpin. Apa yang harus kita lakukan? Enggak semau diri kita sendiri. Kita baca dulu. Di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen harus melakukan perubahan di dalam diri kita. Tapi perubahan bukan apa yang menjadi keinginan kita, tapi perubahan apa yang menjadi keinginan Allah. Dengan cara kita mencari kehendak Allah, dan di dalam hidup kita, di sepanjang hidup kita, kita mau dipimpin oleh Allah. Saudara, kita akan mengalami perubahan. Ya, ini secara global. Ini secara global. Ya. Jadi mungkin nanti saudara kita akan ya seperti saya sampaikan, saya itu kadang-kadang juga nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Om Denny. Tapi kita lihat berkali-kali video itu, akhirnya kita ngerti. Ya, akhirnya kita ngerti. Nah, saudara, ayo kita lakukan. Kalau kita nggak ngerti, kita mendengar firman Tuhan dan kita nggak ngerti dasarnya apa kita mau melakukan firman Tuhan. Makanya harus ngerti. Kita harus merenungkan supaya kita mengerti. Nah, seperti saya sampaikan ya, saya menghimbau pada kita supaya kita saat-saat ini mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya bolehlah dia tutup, ya. Bolehlah, tapi hati-hati. Ya. Ada hal-hal di situ itu ya, yang merusak pikiran kita, yang merubah pikiran kita. Ya. Saudara, jangankan anak-anak kecil, jangan. Saya punya teman-teman itu udah gede-gede loh, udah umur 40-an tahun gitu. Itu mereka terikat pada satu konten di YouTube dan dia selalu melihat itu. Ya. Saya kok gitu ya. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi, kalau kita bijak, kalau kita ngerti, ya, renungan di dalam firman Tuhan, ya, untuk gereja kita lah, ya, boleh kita melihat gereja-gereja yang lain, tapi kita ini saya yakin lah, kalau kita seperti ibu kita, kalau membuat masakan itu pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Belum tentu kalau kita makan di luar rasa enak itu sehat, belum tentu. Ya. Saudara sekalian, biarlah dengan satu renungan yang sangat sederhana ini kita ngerti. Kita merenungkan dan kita melakukan. Karena hanya dengan itu saja kita akan mengalami perubahan.
Nggak usah kebanyakan rencana saya mau berubah nanti ini yang mau saya rubah ini. Banyak saudara. Penting yang kita ngerti kita lakukan, yang kita ngerti kita lakukan, yang kita ngerti kita lakukan. Sehingga dengan demikian hidup kita ini akan mengalami satu perubahan. Ya, karakter kita yang kasar, ya, nggak boleh karakter kasar. Kita ngerti, ayo kita lakukan. Mungkin kita yang suka misuh dan sebagainya. Ya. Misuh itu kalau orang sedang saru nggak pantas. Kita belajar, kita ngerti kan hal itu. Ayo kita lakukan. Saya ketemu teman orang Kristen. Aku kadang-kadang, aduh gimana ya, di dalam dunia marketing itu, Pak, saya ini dulu itu suka minum minuman keras, Pak. Terus sekarang saya sudah nggak suka minum minuman keras. Ya, saya kadang ngomong puji Tuhan. Tapi gini, Pak, kalau saya ketemu dengan komunitas saya itu minumnya nggak kayak dulu. Minumnya cuma sedikit. Aduh, saudara, apakah hidup kita juga seperti itu? Nek sidi ora popo. Ya, emang ada namanya dosa kecil, dosa besar. Saudara, kita berubah itu bertahap, tapi harus total. Kita itu berubah bertahap, tapi harus total. Nggak bisa kita sisa-sisain sedikit. Pak, saya dulu suka rokok. Aku saja nggak tahu rokok, tapi aku udah ketemu koncoku supaya kita bisa ketemu ngomong enak, aku yang rokok. Ini realitas, dan saya ketemu ini orang Kristen. Kita berubah, nggak bisa langsung jret, tetapi harus total. Ini hidup. Kita dihadapkan seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita punya hubungan erat dengan Tuhan, mencari kehendaknya dan dipimpin oleh Tuhan, kita akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu akan menjadi total. Bertahap tapi total. Bukan bertahap tapi ada sisa sedikit. Tidak. Kalau mau bertobat. Saya mau bertobat tapi yang ini enggak. Saya mau bertobat tapi yang ini enggak. Saya mau bertobat yang ini enggak. Tidak ada Tuhan. Saudara, Tuhan nggak suka seperti itu. Panas, dingin, orang suam kuku. Saudara, itu yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Apakah kamu sempurna? Belum, tetapi saya terus mengejar ini. Apakah kamu sudah benar? Belum, tapi saya harus terus mengejar. Ada hal-hal yang dulu saya senengin dan sekarang telas saya sudah tidak mau lagi. Ada. Saya harus ngomong pada saudara. Dulu kita itu, ini saya harus ngomong belak-belakan semua ya. Semua saya harus ngomong. Karena apa?
Tuhan itu merubah luar biasa loh. Hebat itu. Hebat. Contoh, kebiasaan-kebiasaan yang gak baik. Saudara tahu kebiasaan yang gak baik? Males, itu ya gak baik. Ya. Terus kemudian apa? Nongkrong itu juga gak baik. Nongkrong sekali-sekali boleh, tapi kalau tiap hari nongkrong aja, itu juga gak baik. Saudara, kebiasaan itu terbentuk. Ya, kalau kita nggak akan kurang-kurang itu, kita nggak akan mengalami perubahan. Saudara punya kebiasaan yang nggak baik, saudara yang paling tahu. Itu yang saudara harus lawan. Ya. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini kita mengerti, kita menangkap dari isi firman Tuhan ini dan kita melakukan. Kita akan kuncikan selidiki hati. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita telah mendengar firman-Nya. Kita rindu untuk mengalami perubahan, di mana Yesus sudah melakukan semuanya. Tinggal kita yang mau melakukan juga. Cari hubungan dengan Allah dengan benar. Jalin hubungan
hubungan dengan Allah. Baca firman dan praktekkan. Perubahan akan terjadi apabila engkau mau berubah. Perubahan akan terjadi apabila kita siap untuk dirubah. Dan firman-Nya sudah memberikan satu berkat yang luar biasa, sehingga kita juga mau dipimpin oleh Roh, mau dipimpin dalam jalan yang benar. Mari kita berdiri semua. Selidiki aku, Bila kita menyelidiki juga, lihat hatiku, apakah kita benar-benar apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. apakah kita sudah melakukan Dan menilai hidupku, inilah hidup kami, ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami terus berjuang, untuk kami terus melakukan, mengerjakan keselamatan itu sehingga perubahan total terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang bisa menyampaikan isi hati-Mu, pakai lebihan-lebihan dari saluran berkat-Mu. Dan juga Kau berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, mengerti kehendak Tuhan dengan benar dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah untuk setiap kami. Kami bersyukur semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama yang pasti adalah untuk para baptisan, bahwa nanti setelah ibadah jam 10.30 nanti ada penataran untuk para baptisan, dan baptisan akan diadakan tanggal 23 Mei, yaitu pada hari raya Pentakosta. Untuk tanggal 13 Mei khususnya kenaikan Isa Masih, kenaikan Yesus Kristus, kita akan mengadakan ibadah jam 9 pagi ya. Jadi harap supaya bisa daftar, jumlahnya masih tetap terbatas ya, jadi cepat-cepat daftar. Mungkin kita akan usahakan, kemarin saya dengar juga dari WA dan beberapa komentator, jumlah dari jemaat bisa berkisar sampai 50 sampai 60%. Jadi saya puji Tuhan ketambahan 10%. Jadi mungkin
kursinya akan ditambah-tambahkan sedikit dari jumlah yang hadir, karena kalau cuma 50% masih kurang gitu ya. Puji Tuhan kalau diizinkan 100% gitu ya, tapi cuma 60% ya. Jadi cepat-cepatan daftar, dan pendaftaran juga akan dibuka pada bulan Mei, bukan sekarang. Kalau sekarang nanti bingung hilang, biasanya WA-nya kebanyakan, WA masuk malah bingung nggak daftar ya. Terus lantas yang tanggal 23, saya ulangi, ibadah paginya itu sertai dengan baptisan air. Lantas sorenya hari raya Pentakosta itu ada presiden worship yang dipimpin oleh tim musik handal. Pokoknya sip gitu ya. Itu yang sore dimulai jam 5. Itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri pada kita, mari kita berdoa. Menerima pujian, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Dan apabila sebentar juga kami akan berpisah pulang, maka Engkau juga menyertai setiap kami. Engkau yang memegang setiap jalan kehidupan kami. Maka biarlah saat ini juga kami boleh mengangkat tangan kami, dan Engkau turun tangan memegang setiap kami. Maka sekarang sidang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu memegang hidupmu, selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati, salam sehat.